Apa yang kita lakukan itu sudah disetting oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kita, alias sudah diprogramkan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Ayo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelum kita mulai kayaknya kita perlu, ini tentang simulasi ya. Simulasi, dunia simulasi itu lebih kayak futuristik gitu ya. Mungkin kita ganti warna dulu kali ya. Apa deh? Ini aja deh. Udah paling bagus nih. Nah ini. Oke, ini yang gue suka dari kursi Rexus RGB Edition ini ya kan. Oke. Pembahasan kita hari ini adalah tentang kehidupan kita kemungkinan adalah sebuah simulasi komputer gitu ya. Ini sedang heboh banget geng, dibahas di jagat maya karena katanya hidup manusia ini merupakan sebuah glitch gitu katanya. Nah, kehidupan yang kita jalani selama ini itu terasa sangat nyata dan kita yakin sekali apapun yang kita jalani di dunia ini tuh adalah dengan sadar kita alami. Jadi kita tuh semacam yakin kalau apapun yang kita jalani itu atas kehendak diri kita dan kita percaya kepada takdir. Secara agama kita harus percaya kepada takdir tersebut. Namun bagaimana kalau kehidupan ini ternyata hanyalah sebuah setting atau simulasi komputer seperti di film The Matrix. Bahasa kasarnya itu semacam kalau kita ini sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar nyata. Apa yang kita lakukan itu sudah disetting oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kita, alias sudah diprogramkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat tuh seperti permainan atau game The Sims. Jadi kehidupan itu sudah ada yang mengendalikan. Nah, pemikiran ini disebut dengan simulation theory. Pertama kali dikenalkan di Oxford. Hipotesa ini pertama kali diperkenalkan secara luas di dalam sebuah jurnal oleh seorang filosofi lulusan Oxford yang bernama Nick Bostrom pada tahun 2003. Dalam tulisannya, dia itu menuliskan bahwasanya ada banyak simulasi realita yang dibuat beserta dengan karakter dengan kecerdasan buatan di dalamnya. Nah, kalau membahas tentang kecerdasan buatan, kalian bisa nonton dulu nih video yang kemarin sempat kita upload tentang kecerdasan buatan pada robot. Nah, kalau yang dikatakan oleh Nick Bostrom ini, justru kecerdasan buatan itu adalah kita sekarang. Jadi kita manusia ini sebenarnya adalah sebuah settingan atau pemrograman komputer. Cukup membingungkan dan tidak masuk akal menurut gue. Tapi inilah kenyataannya, ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Di dalam pembahasan Nick Bostrom ini dikatakan kalau para karakter yang dikendalikan ini alias kita nih, orang-orang nih, tidak sadar kalau kita ini sedang dikendalikan. Dan kemungkinan kita bukanlah satu-satunya simulasi yang telah dibuat. Nah, jadi mungkin maksudnya dia itu bukan cuma manusia, bisa jadi pohon, hewan, dan beragam makhluk-makhluk lainnya itu juga sebenarnya adalah sebuah ciptaan atau simulasi komputer. Sebenarnya ide gila ini bukanlah sebuah ide baru. Bahkan sebelum teori simulasi ini dicetuskan, sudah banyak hipotesa baik secara saintifik maupun filosofis yang mengatakan bahwa realita ini hanyalah sebuah ilusi. Jadi kehidupan kita ini hanya sebuah ilusi, geng. Seperti kata pepatah, hidup ini atau dunia ini hanya panggung sandiwara katanya gitu. Nah, hanya saja zaman dahulu manusia belum mengenal kata simulasi. Jadi mereka tuh ya taunya itu hanya sebuah ilusi gitu ya, hanya sebuah khayalan gitu. Hipotesa ini bukan sekedar omongan biasa, karena hipotesa ini kalian bisa lihat atau kita lacak sedari zaman dahulu udah ada gitu. Seperti halnya filosofi Maya yang terbentuk di pemahaman masyarakat India, geng. Hipotesa ini menjadi terkenal atau pemahaman soal hidup ini adalah simulasi itu mulai dikenal semenjak adanya tulisan Bostrom ini. Bahkan seorang Elon Musk, orang nomor 1 terkaya di dunia, bisa dikatakan dia itu sepaham atau setuju dengan hipotesa atau pemahaman tentang kehidupan simulasi ini, geng. Bayangkan itu. Dimana Elon Musk ini berpendapat kalau semakin kesini kualitas video game yang diciptakan di dunia ini itu kualitas gambarnya semakin baik alias semakin nyata gitu. Dan ia yakin suatu saat nanti kita tidak akan bisa membedakan mana realita
dan sebuah video game. Dan hal ini ya bisa kita lihat, geng, game-game yang berevolusi dari PS1, PS2 sampai sekarang PS5, game GTA, terus juga perdebatan soal game FF yang burik lah katanya, terus game-game yang lain yang lebih nyata. Hal-hal demikian justru semakin membahayakan kan. Bahkan sekarang sebuah foto aja udah bisa digerakkan seolah-olah orangnya hidup gitu. Jadi hal-hal inilah yang semakin memperkuat hipotesa atau teori-teori kehidupan ini hanya simulasi gitu. Karena sebuah komputer bisa membuat efek yang membuat hal yang sudah mati terlihat begitu hidup dan nyata gitu. Memang teori tentang simulasi ini belum bisa kita buktikan pada diri kita sendiri, karena kan gimana caranya kita mengecek atau menyadarkan diri kita apakah kita benar hidup di atas kontrol orang lain atau di atas sebuah kontrol program, ya kan? Namun banyak beberapa kejadian atau hal-hal yang menjadi bukti bahwasanya hipotesa atau teori tentang simulasi ini bisa saja benar, geng. Kita cek satu persatu nih, geng, ya, bukti-buktinya. Yang pertama adalah DNA manusia yang bisa mengandung virus komputer. Pada tahun 2017, para peneliti-peneliti dari berbeda bidang nih, geng, di Universitas Washington menunjukkan bahwa mereka dapat memasukkan virus komputer ke dalam DNA manusia. Lalu susunan dari DNA manusia dan virus komputer ini bisa dimasukkan ke dalam komputer dan dijadikan sebagai malware. Mungkin kalian yang belum paham atau belum tahu apa itu malware. Malware itu adalah virus komputer. Biasanya tuh malware ini mengganggu sistem kinerja komputer dengan membuat pengulangan data coding biasanya. Jadi membuat komputer itu error gitu. Nah, alhasil nih kalau malware yang dimasukkan ke komputer itu bisa menyerang komputernya, dan pernyataan dari para peneliti ini yang mampu menggabungkan DNA manusia dengan virus komputer menyebabkan sebuah pemahaman di mana realita biologis alias apa yang ada terkandung di dalam diri kita ini bisa saja hanya sebuah perkodean komputer. Makna dari perkodean komputer itu artinya ini dibuat dengan bahasa komputer. Kalau kalian nggak tahu bahasa komputer tuh ada C++, ada Java kan sebagai alat untuk membuat hal tersebut. Nah, namanya itu coding. Nah, gue kenapa paham? Karena gue dulu kuliahnya IT. Gue mempelajari hal ini. Memang sih dari bahasa C++, dari perkodingan ini kita bisa menciptakan banyak hal. Salah satunya game, website, terus aplikasi-aplikasi gitu. Bahkan sebuah robot untuk menggerakkan robot tersebut dan menanamkan kecerdasan buatan untuk para robot itu yang membutuhkan bahasa komputer ini alias kode-kode komputer alias coding gitu. Nah, gimana menurut kalian? DNA manusia aja tuh udah bisa disatukan dengan virus untuk dijadikan malware. Serem banget ya sains di dunia ini. Manusia mempelajari sesuatu untuk menghancurkan manusia. Oke, kita lanjut ke bukti yang kedua nih, geng. Bukti yang kedua soal kebenaran adanya kehidupan simulasi ini yaitu game simulasi yang semakin nyata. Teori ini sama seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, di mana kita sekarang sudah bisa membuat sebuah game terlihat semakin nyata. Nah, yang menciptakan sebuah game itu adalah kita, para umat manusia, ya kan? Di teori simulasi ini ada yang mengatakan kalau tidak mungkin kita manusia makhluk yang pertama kali menemukan hal ini, alias yang menemukan pembuatan game simulasi yang sangat nyata ini. Ada yang beranggapan kalau sebelum kita udah ada orang lain yang menciptakan simulasi yang senyata ini, dan produk yang diciptakan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi ibaratkan sebelum kita manusia menciptakan game simulasi, ada makhluk lain yang menciptakan game simulasi. Ya, game simulasi itu adalah kehidupan yang kita jalani sekarang gitu, geng. Kalau menurut teori ini. Dan bisa dikatakan adalah kita ini manusia pencipta simulasi yang sebenarnya adalah simulasi itu sendiri. Memang agak membingungkan untuk menangkap pengertian ini, tapi buat orang-orang yang paham pasti ngerti dan pasti akan sedikit merasa oh iya ya gitu. Bisa aja di atas kita masih ada makhluk hidup yang mungkin lebih dahulu daripada kita. Tapi kalau misalkan kita telaah secara agama, ya memang kita manusia sudah diciptakan sempurna gitu ya. Hal ini kita pelajari memang agak sedikit bahaya sih, geng, karena ini menggunakan logika, nyerempet ilmu filsafat. Biasanya orang-orang yang terlalu mempelajari hal kayak gini akan lupa
lupa dengan adanya Tuhan biasanya. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar informasi atau sekedar info agar kita belajar aja gitu. Tidak perlu terlalu diimani, tidak perlu kita mencari-cari yang namanya oh kalau misalkan hidup ini hanya simulasi berarti Tuhan itu nggak ada dong. Nggak gitu juga. Ya, yang kita pelajari ini adalah pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang berpikir di luar nalar gitu ya, yang kita bahas ini. Oke, lanjut ke hal ketiga yang membuktikan kalau kehidupan kita ini hanya sebuah simulasi. Hal ketiga berjudul glitch. Kalau kalian nonton film The Matrix, di sana diperlihatkan kalau kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini hanya sebuah simulasi, geng. Ada banyak contoh fenomena glitch. Salah satunya adalah fenomena deja vu. Mungkin kalian sendiri pernah merasakan ya, dimana kalian tiba-tiba merasa, loh kok kayak pernah kejadian kayak gini ya? Kok kayak pernah gua ke tempat ini ya gitu. Jadi semacam bukan flashback, tapi hal yang belum pernah kalian jalani tiba-tiba kok rasanya pernah kalian jalani gitu. Nah, itu termasuk ke dalam fenomena glitch. Nah, para ilmuwan, orang-orang yang berpikir out of the box, nggak sama kayak kita nih ya, berpikir kalau fenomena deja vu ini bukanlah sebuah fenomena anomali neurologis yang terjadi pada otak. Kasarnya mereka itu tidak menganggap kalau ini hanya sebuah ilusi yang terjadi pada otak kita gitu ya. Nah, mereka tuh percaya ini adalah sebuah glitch, alias ini adalah sebuah memori yang dikontrol dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu ibaratkan kayak aerosystem, alias kayak kalau misalkan kalian pernah sekali mengalami error, tiba-tiba memori kalian itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kalian jalani sekarang gitu. Contohnya tuh kayak kayak gini. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi para ilmuwan ini beranggapan kalau diri kita itu sama kayak komputer yang sesekali itu kadang ada errornya gitu ya. Nah, jadi ibaratkan simulasi ini menyebabkan kita mengalami glitch atau kejadian sesaat yang seharusnya nggak kita alami pada saat sekarang. Jadi ibaratkan kita tuh harusnya disetting kejadian tersebut harus kita alami di masa depan nanti. Ternyata tiba-tiba aja ada error sehingga kita mengalami kejadian itu pada saat sekarang. Kayak gitu kurang lebih. Nah, itulah anggapan para ilmuwan ini terhadap fenomena deja vu, geng. Selain deja vu, ada lagi fenomena glitch yang terjadi, yaitu banyaknya orang-orang yang dianggap sebagai penjelajah waktu yang timbul atau muncul di suatu zaman namun menggunakan alat-alat yang tidak semestinya ada di zaman tersebut. Contoh, orang-orang yang menggunakan handphone di zaman yang handphone sebenarnya belum ada gitu, dan mereka dianggap datang dari masa depan, geng. Yang terakhir, bukti dari kehidupan ini hanya sebuah simulasi, yaitu quantum entanglement yang melebihi kecepatan cahaya. Apa gue salah baca nih? Quantum entanglement atau entanglement, gue nggak tahu. Kalian bisa koreksi gue kalau gue salah dalam pengucapan ya. Nah, quantum entanglement ini adalah suatu fenomena di mana partikel dapat saling mengirimkan sinyal walaupun berada di jarak yang terpisah gitu, geng. Menurut Bohr, alam semesta kita itu kemungkinan tersusun atas, gue pribadi sendiri tetap berpedoman pada ilmu agama. Gue yakin banget materi yang terpisah oleh sebuah susunan ruang waktu gitu ya. Namun otak kita lah yang mempersepsikan data itu sebagai sebuah materi. Bohr memiliki pendapat ini karena dia mengutip dari perkataan Albert Einstein, di mana dia mengatakan kalau tidak ada materi di dunia ini yang bisa melebihi kecepatan cahaya, geng. Jika menggunakan konsep ruang waktu, fenomena ini mustahil karena dibutuhkan lebih dari kecepatan cahaya untuk mengirimkan informasi secepat itu. Jadi misalkan nih kita berada di bumi lalu kita ingin berkomunikasi dengan makhluk yang ada di bulan atau seseorang yang ada di bulan yang dikirimkan gitu ya. Nah, itu menjadi mustahil katanya kalau benar-benar memanfaatkan ruang waktu gitu. Jarak itu kan gimana cara kita bisa mengirimkan signal sejauh itu gitu. Karena menurut peneliti kalau kita menyenterkan cahaya ke arah bulan itu sampainya itu bisa bertahun-tahun, geng. Jadi bagaimana bisa sebuah signal bisa dikirimkan ke orang yang sedang ada di luar angkasa gitu ya, bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di bumi gitu ya, menggunakan signal hanya mengandalkan jarak dan ruang waktu gitu. Sementara cahaya aja tuh tidak bisa menggapai hal tersebut gitu. Padahal quantum entanglement ini benar-benar terjadi, geng. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa dampaknya bagi kita jika benar kalau alam semesta yang menjadi tempat tinggal kita ini hanyalah sebuah simulasi komputer? Sebenarnya sih dampaknya menurut gue nih tidak akan terjadi apapun, karena ya mau itu simulasi atau bukan, kita akan terus hidup dan berjalan ke depan gitu kan. Nah, namun jika teori
simulasi ini benar, berarti banyak hal yang dikatakan di dalam ilmu fisika itu menjadi benar gitu ya. Karena banyak mungkin tentang teori-teori di dalam ilmu fisika itu yang masih membingungkan kita, dan bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan teori-teori yang ada di dalam pelajaran ilmu fisika itu. Nah, dan kalau ini benar, berarti ada sebuah peradaban di atas kita yang sedang mengendalikan kita sekarang. Tapi balik lagi geng, gue paham banget pasti banyak orang yang tidak sepaham dengan teori ini, ya kan? Banyak orang yang mungkin nggak mau tahu gitu ya dengan ilmu-ilmu logika kayak gini, tetap mempertahankan ilmu agama. Ya tidak ada salahnya gitu ya. Gue pribadi sendiri tetap berpedoman pada ilmu agama. Gue yakin banget gue ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena gue Muslim, dan memang manusia pertama yang ada di dunia adalah Nabi Adam gitu ya. Nah, namun yang sedang kita bicarakan ini adalah pemikiran-pemikiran orang-orang pintar atau orang-orang yang berpikir di luar nalar dan benar-benar terobsesi untuk mencari logika-logika tentang kehidupan gitu ya. Dan kita sebagai umat manusia yang mungkin masih tetap berpegang teguh pada pedoman agama, ya kita cukup tahu aja tentang informasi ini, cukup belajar aja tentang informasi ini, tidak perlu terlalu didalami banget. Karena kalau memang lu dalami banget, takutnya lu gak punya Tuhan, ntar lu gak percaya Tuhan, biasanya begitu.